Shalom teman-teman, kembali saya Priscilla menjumpai teman-teman di hari ini. Topik hari ini tidak berkata benar tentang Elohim. Ayub 42 ayat 7. Dan terjadilah setelah Yahweh berfirman kepada Ayub, maka berfirmanlah Yahweh kepada Elifas, seorang teman, murkaku menyala-nyala terhadapmu dan terhadap kedua orang temanmu, sebab kamu tidak mengatakan apa yang benar mengenai aku, seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Ayub. Nah teman-teman, ketika saya berdiskusi tentang nama Yahweh dengan seorang hamba Tuhan, si hamba Tuhan tersebut mengatakan, sudahlah, tidak usah meributkan soal nama. Apa sih artinya sebuah nama? Lebih lanjut si hamba Tuhan tersebut mengatakan, saya aja mau kok dipanggil apa saja. Lalu saya jawab, mana ayat yang mengatakan kalau Elohim mau dipanggil dengan apa saja? Ternyata si hamba Tuhan tersebut tidak bisa menunjukkannya. Artinya, apa yang disampaikan itu hanya pendapat pribadinya saja. Tuhan dianggapnya sama dengan dirinya. Padahal ada banyak ayat yang menerangkan kalau Tuhan tidak mau dipanggil dengan apa saja. Dipanggil dengan sembarangan aja enggak mau, apalagi diganti dengan sembarangan. Nah teman-teman, kebanyakan para hamba Tuhan yang takut kehilangan jemaat yang digembalakannya, atau sudah merasa nyaman dengan kondisinya, atau takut dipecat oleh sinodenya, berusaha untuk mencari-cari alasan agar tidak perlu mengubah kesalahan yang sudah terjadi ratusan tahun di Indonesia. Jadi lebih aman tetap membiarkan jemaat yang dipercayakan Tuhan kepadanya tetap tidak mengerti dan merasa tidak perlu diajarkan kebenaran, atau bahkan dirinya sendiri memang tidak tahu namun tidak mau belajar. Nah teman-temannya Ayub sangat hebat saat berbicara tentang Tuhan ketika menghadapi kenyataan sahabatnya dalam keadaan hancur-hancuran, sakit yang menjijikan, kekayaannya hancur dan anak-anaknya mati. Namun kalau kita perhatikan ayat tersebut di atas, ternyata kehebatan sahabat-sahabatnya Ayub dalam berbicara tentang Tuhan justru membuat Elohim marah. Hal itu karena apa yang disampaikan terhadap Ayub yang nampaknya hebat dalam menggurui Ayub ternyata tidak sesuai dengan isi hati Elohim. Akibatnya justru Elohim marah kepada mereka. Nah, kita jangan terpengaruh dengan para teolog yang mengumbar kehebatannya dalam berteologia. Karena kenyataannya apa yang mereka sampaikan itu sama dengan sahabat-sahabatnya Ayub yang tidak sesuai dengan isi hati Elohim. Hal itu dapat dipastikan akan membuat Tuhan murka juga. Jadi teman-teman, kalau adanya nama Yahweh dalam kitab suci dianggap salah, berarti kitab suci terbitan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia versi bahasa Nias, Jawa, dan Batak juga salah dong. Karena dalam kitab tersebut tertulis ribuan nama Yahweh. Kalau Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia tidak bersedia mencetak versi bahasa Indonesia, berarti tidak konsekuen dong. Jadi teman-teman, nama Yahweh kekal dan selalu ada selamanya. Nah, sekian renungan hari ini, biar kiranya menjadi berkat bagi para pendengar. Dan apabila teman-teman diberkati, maka kirim-kirim kepada yang lain sehingga orang lain pun akan memperoleh berkat. Tuhan Yesus memberkati.